Tentu menarik. Pertama, ini adalah kejahatan pertambangan. Yang kedua, ini area tambangnya terbuka di darat dan di laut. Yang ketiga, ini lokalisasi tambang itu hanya dikenal di beberapa titik di Indonesia. Ada di Bangka Belitung dan sebagian di Kepulauan Riau. Jadi karakteristiknya kita hafal. Lantas, ketika orang menambang pasti kelihatan mata. Alatnya besar dan berat. Itu ekskavator serta kapal selut atau kapal hisap. Nah, jadi siapapun mencuri di tambang ini akan ketahuan. Nah, yang kita sesalkan adalah direksi dari PT Timah Persero pada masa 2024-2015 sampai 2022 itu menghalalkan penggunaan dan atau pengkomersialan timah hasil dari yang bukan iup pertambangan yang resmi. Itu kejebaknya dia. Kami nggak ngerti kenapa itu disetujui oleh mereka, tapi ikut bertanggung jawab adalah pihak daerah, baik itu gubernur, karena dia yang memiliki kewenangan terkait dengan iup. Harusnya Kejaksaan Agung segera juga menelisik seluruh gubernur yang ada di Bangka Belitung sejak kejadian ini. Harusnya. Yang kedua, memeriksa seluruh aparat kejaksaan saat itu, lantas kepolisian dan angkatan lainnya. Kenapa? Kemarin semua mengucapkan syukur pola penanganan tambang ini. Mereka gembira, alhamdulillah bergerak tambang. Setelah diperiksa Kejaksaan Agung, mereka membuat keberatan seperti mantan gubernur bilang gini, ekonomi Bangka Belitung menjadi anjlok, rusak dan lain-lain. Nah, bisa dibayangin. Berarti kepentingan mereka terganggu kan? Itu harus dipanggil dulu, disidik. Nah, ini untuk pola kejadian-kejadian di lapangan dan teknisnya. Dan nggak mungkin kejadian korupsi ini hanya segelintir orang, nggak mungkin. Ini terkonsolidasi nih, rapi. Ada aparat hukum semua ikut ke oknum ya, oknum di daerah itu. Tapi kan aparat hukum di Kejaksaan Agung menemukan yang berbeda. Ada pelanggaran, ada tindak pidana korupsi, ada penyimpangan kewenangan di dalamnya, ada manipulasi data. Nah, kalau di nikel di Sulawesi Tenggara kemarin ada dokumen terbang. Ini seperti itu. Tapi kalau disebut istrinya tidak tahu, kalau saya yang jadi penyidik ya dengan teman-teman di AW, kita bilang, apa benar Bu 5 tahun ini mengetahui hal seperti ini atau tidak mengetahuinya? Kalau mengetahui seperti apa, kalau tidak mengetahui seperti apa, kan bisa begitu. Lalu apakah Ibu punya teman yang memang suaminya setara dengan pendapatan suami Ibu? Kan gitu. Atau sepupunya Ibu punya penghasilan berapa, kan Ibu bisa komen nggak? Kan banyak cara yang bisa dilakukan kalau memang niat. Tapi kalau tidak niat ya repot. Tapi kita mau ingin bilang ini bukan masalah istrinya Muiz atau tidak istrinya Muiz, istri atau tidak istri gitu ya. Tapi kita bilang Pak Jaksa Agung tangkap perusahaan ini, seret semua orang di belakangnya. Karena memang dibuat sedemikian rupa pecah set dan gurita ini. Jadi terkoneksi A ke Z. Ini balik lagi muter nih. Memang modus. Nah, mereka pikir aparat hukum nggak bisa mendeteksi itu. Padahal itu adalah tindakan yang konyol yang makin menunjukkan bahwa memang dipersiapkan dari awal dengan sedemikian rupa. Padahal kalau dia sederhana, malah orang lihat, oh nggak sengaja, bisa begitu. Nah, ini sebenarnya tidak ada kejahatan yang sempurna di muka bumi. Akan ada selalu celah-celah untuk menunjukkan kejahatan itu terungkap. Siapapun yang terkonsentrasi, terkonsolidasi atau terkoneksi atau pernah menikmati aliran dari rekening ini, blokir. Satu. Yang kedua, panggil dan lakukan penyidikan. Yang ketiga, lihat ada yang ngumpetin nggak. Yang keempat, pakai nomina nggak. Ini penting supaya para pelaku kejahatan di kemudian hari di Indonesia tidak lebih canggih lagi, mudah terdistorsi dan tidak mudah mengembangkan diri. Takutnya kan penjahat ini hari ini dia tertangkap, besok berkembang sel baru. Malah kadang-kadang seleb yang udah disidangkan di KPK
menghindar. Oh saya nggak cem-ceman lo, nggak satu hotel lo, nggak banyak menghindar kan? Nah udah kita lihat aja lah nanti. Kita kan sudah terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Banyak cuci tangan juga ya kan? Banyak yang seakan-akan pilon tiba-tiba sakit apa segala macam. Ya biarkanlah sistem peradilan kita membuktikannya gitu. S dan SD pasti di situ kan. Nah itu yang terdekat lah. Tapi kita berpikir bahwa akan ada orang yang bayarannya mahal. RA. Akan bayarnya mahal. Mungkin acara penyerahan dari jet itu ya. Jet itu. Kami yakin di situ akan ada. Dan kalau kita duluin takutnya penyidik juga nggak enakan gitu ya. Nah, tapi kita yakin itu ada. Yeah. Siap-siap aja untuk dideteksi oleh aparat penyidik. Dan kami yakin itu kan dipanggil tuh. Siapa tuh bang? Inisial dong. Uangnya banyak itu pasti kan. Inisial dong bang. Orangnya udah termasuk kategori UKB lah, orang kaya waru laki-laki kan. Inisial lah kan biar nggak bias nih. Masuk kategori crazy rich mana bang? Sebenarnya apa sih crazy rich? Orang yang tiba-tiba yang Nggak ada crazy rich itu. Kalau dia ngaku crazy rich, saya perlu bukti bayar pajaknya berapa dia. Berarti OKB itu bisa dikatakan sukses Ya. karena jadi orang YouTuber itu ya? Atau gimana nih? Bisa kategori itu yang bawa-bawa acara dan lain-lain lah ya. Nanti bisa, itu biasanya yang mengendorse kegiatan itu untuk menjadi tertarik dan atau membawa acara. Karena nggak mungkin para pelaku tindak pidana korupsi ini membawa acara itu sendiri. Dia pasti grogi. Dia akan menggunakan orang-orang profesional, orang-orang yang dibayar dia. Sekaligus membayarnya mahal untuk membuktikan bahwa dia itu mampu mumpuni dari sisi ekonomi. Kami hanya satu untuk kawan-kawan. Tidak suka kita pola-pola mengendorse, pola-pola tenar ini merubah penilaian publik dari bermoral itu menjadi berhasil itu kalau soal mati. Kita tidak ingin itu kalau nggak salah warna hitam dan merah ya. Ya, Mini Cooper dengan Rolls Royce. Oh, yang tadi Pak polisinya dibuka di depan Pitsus itu saya lihat tentu terkait dengan aliran dana itu tentu. Karena penyidik sudah mumpuni untuk melakukan hal itu. Sudah mereka eksplor, sudah mereka kaji, betul benar. Dan itu harus mereka pertanggungjawabkan. Kalau memang tidak diketahui oleh istrinya, salah juga kalau kemudian dituduh. Tapi kalau terus-terusan dapat itu kan bingung juga kita ya. Kalau istrinya nggak tahu gitu, ya bingung saya. Tadinya dapat mobil kecil, sedang, kemudian besar sampai pesawat, kemudian kan disebutnya juga luar biasa. Kan istrinya sendiri mengaku luar biasa. Harusnya keluar biasa itu dicari tahu itu di luar kebiasaan atau seperti apa. Nah biarlah penyidik yang menentukannya. Tetapi kita publik berharap harus ada efek jerah dong gitu ya. Dimiskinkan ke mereka gitu. Supaya tidak besar kepala orang-orang jahat